Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Insyaallah hari ini kita akan kembali sama-sama belajar. Kami ucapkan terima kasih kepada para penanya yang telah menitipkan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Insyaallah ini jadi amal kita untuk sama-sama belajar kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita syekh kita, guru kita tercinta, Dr. Surahman Hidayat, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Semoga dari beliau kita bisa sama-sama beristifadah, belajar, memperdalam ilmu agama kita. Alhamdulillah, kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama, Ustadz. Ya. Jika seorang istri diceraikan oleh suaminya karena kesalahan istri, nusyuz, apakah istri tersebut tidak akan mencium bau surga nantinya di akhirat? Dan bila sudah terjadi, apakah istri tersebut bisa diampuni dengan bertobat kepada Allah dan terlepas dari konsekuensi tersebut dari akbar di Banjarmasin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam salli ala warahmatullahi sayyidina wabarakatuh. wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Akbar di Banjarmasin, ya, tentu ini memprihatinkan, ya. Jadi kondisi keluarga tidak tercapai sakinah mawaddah warahmah. Kasusnya adalah istri durhaka, ya. Durhaka dalam istilah teknisnya nusyuz, membangkang, tidak taat kepada suami sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kalau dia wafat, ya, apakah istri yang nusyuz itu benar tidak akan mendapatkan bau surga, kan begitu? Ya, tentu soal surga ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada dua peluang. Allah selalu memberikan peluang kepada hambanya yang beriman. Yang pertama, peluang untuk, ya, husnul khotimah. Yang kedua, peluang untuk diampuni dosa, seluruh dosanya. Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Iya, kan? Dosa ini baik dosa vertikal langsung kepada Allah, tidak sholat, tidak zakat, ya, dan ya, dosa-dosa yang lainnya itu tentu saja diselesaikan dengan datang kepada Allah, memohon ampunan, istighfar, dan mulai berbuat baik, ya, mengqadha kalau ada ibadah yang tidak sempat dilaksanakan, ya, puasakah atau amal ibadah yang lainnya. Nah, kalau kepada suami nusyuz bagaimana? Nah, tentu ini kan kalau suaminya masih ada, ya, bisa diselesaikan, iya kan? Minta maaf kalau ada hak-hak yang tidak dipenuhi, ya, dikompensasi, iya kan? Berarti kan ada kerugian sesama adami, itu dikompensasi selain minta ridho, diminta maaf, kayak begitu kan? Insyaallah sebelum ajal tiba, baik dosa-dosa terkait dengan hukuk Allah Subhanahu wa taala maupun dosa-dosa termasuk nusyuz tadi kepada suami atau kepada yang lainnya, ya, sampai selama belum ajal itu kan bisa ditobati. Bisa bertobat. Ya, pintu tobat tertutup, ya, inda al-ghargharah, ketika nafas terakhir itu mau lepas di situ kan. Jadi sebelum itu, ya, masih diingatkan, ya, barangkali ada utang yang belum dibayar, ada janji yang belum ditepati, dan yang lain-lain, ya, itu penting, ya kan. Makanya kan suka ditanyakan apakah
almarhum almarhumah ini min ahlil khair, artinya min ahlil khair, selesai ya, kewajiban-kewajiban di dunianya, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama. Iya. Min ahlil khair berarti kan selesai, ya kan begitu ya. Iya. Nah, itu poin itu penting, ya kan. Jadi kalau diselesaikan, ditobati sebelum ajal, insya Allah, ya kan. Berarti dengan tobat itu kan kembali ke zero position, posisi nol. Kembali ke nol. Kembali ke nol, ya dia kemudian ya istighfar, kemudian dia beramal soleh, ya termasuk sholat dan yang lainnya, itu ada pahalanya. Iya. Ya, yang penting ya tentu diselesaikan dulu. Jadi insya Allah ya, tidak semata-mata pernah nusyuz lalu tertutup ya pintu surga, tidak. Toh pintu tobat terbuka kan, Iya, masih begitu. terbuka. Dan pintu tobat itu lebih luas dan lebih lama dibukanya ketimbang saat-saat seorang istri itu nusyuz. Mungkin nusyuznya beberapa waktu, atau setahun atau begitu kan. Iya. Yang penting ya tadi sebelum ditutup ya pintu tobat, yaitu dengan apa, sakaratul maut, ya diselesaikan insya Allah. Jadi inilah yang perlu diperhatikan oleh semua, Tapi kapan sakaratul maut tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya oleh karenanya ya setiap waktu lah. Makanya dalam di antara doa yang atau wirid yang biasa dibacakan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya kan. Ya Allah, ringankanlah pada kami dalam saat-saat sakaratil maut. Wa nas'alukan najata minan nar. Mohon diselamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, dan ya dimaafkan ketika dihisab. Ya, kan begitu ya. Nah, itu sangat krusial, sangat penting ya untuk kita perhatikan semua. Wallahul musta'an. Baik, alhamdulillah telah kita dengar jawaban dari Ustaz kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Adam di Bekasi. Ayah mertua saya meninggalkan warisan seperti rumah, kendaraan, pesangon dari kantor. Hitungan pembagian warisnya bagaimana? Dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan almarhum ayah tersebut? Ayah saya. Orang tua yang masih hidup hanya ibu, kemudian meninggalkan 1 istri, 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, 2 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tentu saja seseorang yang meninggal itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya, kemudian harta bendanya bagaimana? Dia tidak memiliki lagi, menjadi milik Allah dalam pengertian harta bendanya itu di bawah otoritas ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hukum waris. Nah, satu, siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris, itu juga Allah yang menentukan. Ya, betul. Lalu apa saja ya warisan dan bagaimana pembagiannya, itu 3 hal itu ditentukan oleh agama ya dalam hal ini, karena otoritas seseorang, hartanya, dirinya itu ya sudah itu Allah Subhanahu wa taala 100% ya kan. Nah, siapa saja ahli warisnya tadi sudah disebutkan, ada istri, ya kan, istri almarhum, Ya, ada ibu almarhum. Ada ibu almarhum. Orang tua yang masih hidup hanya ibu saja. Berarti Ibu itu ibu anak atau istri almarhum. Nah, ini kadang-kadang istilah. Harus diperjelas. Iya, iya kan. Nah, jadi ada istri, 2 anak, laki-laki. Istri almarhum, jadi semua kembali ke almarhum. Iya. Anak perempuan, 1 anak perempuan almarhum, 1 anak laki-laki almarhum, 2 saudara perempuan almarhum, kan begitu ya. Iya. Nah, memang semua ahli waris, tapi kalau kumpul semua, nah istri tentu berhak ya, hanya karena ada anak, nah porsinya berkurang, asalnya ini menjadi 1/8 ya kan.
1/8 karena ada anak. Iya. Nah, menjadi 1/8. Dah, ya kan. Kalau tidak ada anak ya dapat tuh kan 1/4, ya kan. Karena ada anak menjadi 1/8. Walahunna thumunu fi mimma taraktum kan. Bagi istri itu 1/8 dari pusaka yang kalian tinggalkan. Oke. Berarti tinggal 7/8. Nah, 7/8 tentu ahli waris yang paling langsung, paling dekat siapa? Anak lah jelas, ya kan? Anak. Lalu ada saudara perempuan. Saudara perempuan. Kalau saja tanpa anak, saudara perempuan dapat, ya kan? Setengah. Ya. Tapi karena ada anak, ya hubungannya lebih dekat. Anak kepada almarhum daripada saudara perempuan, ya kan? Iya. Maka saudara perempuan itu mahjubah, terhijab, hajba hirman, gitu. Ya, tidak dapat. Kemudian statusnya menjadi dzawil arham, bukan dzawil furud istilahnya. Ya, berarti 1/8 udah diserahkan kepada istri, 7/8 diserahkan kepada anak berdua secara proporsional. Laki-laki bobotnya 2 kepala itu kan. Lalu yang perempuan 1 kepala. Ya, tinggal lagi teknik penghitungan. Ya, bisa saja ya misalnya apapun ya pusakanya itu. Iya. Ada rumah, Si istri 1/8, lalu anak perempuan 2/8, ya kan. Anak laki-laki 4/8, 4 dengan 2, 6 dengan 1, 7/8. Nah, 1/8 ya bisa ini anjuran ya. Apabila kalian kumpul untuk berbagi warisan, maka ingat ya dawil arham, karib kerabat. Tapi disepakati dulu di antara ahli waris. Bagaimana nih adiknya almarhum kan adik ya. Iya. Memang tidak termasuk ahli waris, tapi kan kerabat. Nah, maka Al-Qur'an farzuquhum minhu, ya dikasihlah begitu kan dari bagian itu. Misalnya kan 7/8 sudah sisihkan, tinggal 1/8 untuk 2 saudara perempuan, ya 2 saudara perempuan dari almarhum, yaitu wajar gitu kan. Tapi ya itu disepakati dulu oleh ahli waris, ya kan hadir juga di situ, ya dibagi saja itu, ya sedekah lah begitu, dan silah, sedekah dan silaturahim, sehingga tidak ada ekses nantinya itu sesuatu yang mungkin bisa ditempuh, ya. Ya bisa juga ya udah 7/8 dibagi antara anak laki-laki dan perempuan secara proporsional, ya kan. Bisa juga tanpa memberi sedikit pun adik daripada almarhum, bisa juga, ya kan. Tapi anjuran farzuquhum itu tentu saja tidak begitu saja, ada hikmahnya diantaranya kan. Soal silaturahim, lalu dan hartanya memungkinkan. Nah, bagusnya diberilah berapa ini. Nah, kebetulan tuh kalau tadi hitung-hitungannya masalah 8, bisa tuh, ya kan, 1/8, lalu 6/8, tinggal 1/8 lagi, ya sudah untuk 2 saudara almarhum. Mungkin begitu satu penghitungan yang cukup baik gitu. Wallahu alam. Jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya dari Rika di Bukit Tinggi.
Sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Sekiranya kita kerjakan hanya 2 rakaat saja, apakah boleh? Ya, itu antara al-muwadhabah, itu kebiasaan Rasulullah SAW begitu ya. Jadi qobliyahnya 4, tuh zuhurnya 4, ba'diyahnya 4 ya. Tapi pernah Rasul ya tidak juga 4, 2 saja. Ini kemudian dipahami oleh para fuqaha, berarti lebih sering memang 4, tapi pernah hanya 2. Oh, berarti yang 4 itu sunnah muakkadah. Kalau 2 itu ghair muakkadah, tapi boleh sunnah saja. Nah, bagaimana ini? Jadi kalau waktunya longgar ya udah 4, ya kan? Iya, kalau longgar. Dapatlah sunnah muakkadah qobliyah. Sunnah muakkadah qobliyah itu. Tapi kalau misalnya mau bepergian ya ditunggu oleh kendaraan, ditunggu oleh Ada janji lagi. ya begitu ya, cukup 2 saja. Malah 4 rakaat zuhur juga didiskon, bisa ya dengan qashar. Begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sunat qobliyah kan lebih bisa lagi. Jadi tergantung kelonggaran ya, tapi dari sisi hukumnya kalau sempat ya baguslah. Tidak diqashar, kemudian tidak dijamak juga, lalu ya qobliyahnya 4, dapatnya sunnah muakkadah. Lalu ya kalau ya kurang longgar cukup 2, dapat sunnah, kan begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Dudi di Kutai Timur. Ustadz, saya mau bisnis menjadi pengumpul kulit ular. Apakah halal atau tidak bisnis tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim, tergantung ya status ular itu bagaimana, ya kan, kulit dan dagingnya kan itu ya. Nah, lalu kalau halal, ular itu memang termasuk binatang buas ya, tapi tidak setiap binatang buas itu haram, ya kan. Ini tentu ada silang pendapat di antara ulama. Ada ulama yang pokoknya kalau yang muharramat ya termasuk ular kan haram dimakan ya, karena jijik ya kan. Setiap yang muharramat jijik itu khubz, menjadi haram. Kalau haram ya menjadikan pengumpulannya juga tidak boleh. Tapi ada ulama yang lain seperti dalam mazhab Hanafi lebih melihat pemanfaatan. Atau pemanfaatan bukan untuk dimakan ini, ya kan? Ya, bukan dagingnya tapi kulitnya. Manfaat. Untuk apa? Ya banyak sekali, dan itu tentu saja baik secara ekonomi maupun untuk hiasan dan kebudayaan itu bermanfaat. Lalu apakah ada unsur najis di kulit ular itu? Ya, di bangkai saja ada unsur najis, bisa disamak, dibersihkan, apalagi bukan bangkai, ya kan? Jadi lebih ringan. Oleh karenanya ini ada tentu saja peluang untuk ya memanfaatkan kulit ular itu, ya dibersihkan kemudian dimanfaatkan. Itu ala qaul madhab al-Imam Abi Hanifah ya, Ahnaf, insyaallah bisa ya. Oke, pemirsa, selanjutnya pertanyaan datang dari Ida di Luwu. Saya ingin bertanya, apa hukumnya ketika seorang pasangan suami istri bertengkar, lalu sang suami berkata tidak usah dengan dia dan menyuruh seorang istri untuk ke pengadilan agama? Apakah itu termasuk jatuh talak atau tidak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tolak itu sesungguhnya bukan urusan pengadilan agama, itu kan urusan administrasi tolak. Ya, administrasinya. Ya, kan? Urusan jatuh tidak jatuh itu urusan suami, ya kan? Sebab hak nikah dan tolak itu adalah atau dhimmah zaujiyah istilahnya, ikatan suami istri itu ya
berada di tangan suami. Tangan suami. Kapanpun suami bisa membubarkannya dan bisa juga merujuknya begitu. Iya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya, apalagi istrinya, jangan istrinya yang ke pengadilan agama. Pengadilan agama itu nanti apakah diucapkan tolaknya di sana atau diucapkan dulu di rumah, ya, lalu untuk isbat namanya, isbatut tolak, ya, penetapan, ya, tolak sehingga mendapatkan surat, ya. Surat adat administrasi ini penting karena status seseorang bagaimana nih, hanya pengakuannya saja nggak cukup. Kalau sekarang itu kan harus ada, ya, surat keterangan. Lembaga yang punya kewenangan mengeluarkan isbat tolak itu adalah pengadilan agama. Makanya ya orang-orang ya jadinya pada ke pengadilan agama sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, ya, supaya statusnya menjadi tidak terombang-ambing. Jadi hak perdatanya menjadi bisa dikelola, ya, begitu. Itu saja, bukan soal si istri ke pengadilan, tidak, ya, kalau tolaknya bagusnya sih jangan tolak. Iya, betul. Kalau ada hal yang kurang cocok ya dirundingkan bagaimana. Tetap yang menjatuhkan tolak ya suaminya begitu. Kalau sudah dipertimbangkan lalu mengutus pihak orang tua, famili dari pihak suami, pihak istri dirundingkan. Oh, ini nggak ada titik temu nih, lebih maslahat. Ya udahlah. Nah, kalau begitu ya sudah. Tapi tempuh dulu ya langkah arbitrase, yaitu rundingan dulu, kan begitu. Jadi tidak semudah itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Selanjutnya dari Rika di Bukit Tinggi, bolehkah kita bersedekah untuk suami yang telah meninggal? Ya, itu sangat boleh, ya. Bersedekah sesama muslimin dan untuk muslimin itu boleh. Karena ada ikatan iman, tauhid. Tauhid itulah yang mengikat, menyatukan antar sesama, ya, yang mengucap ya syahadaten. Ya, orang baru ketemu saja kemudian berdoa untuk orang tadi boleh, lalu bersedekah dan sedekahnya ya pahalanya untuk orang tadi boleh. Itu kok ada, ya, iya, itu ikatan iman itu penting, dan iman itu ya sangat mahal tetapi juga sangat berharga, ya. Istiqomah orang dalam iman itu sampai wafat itu mahal itu. Nah, karenanya dengan tetapnya iman seseorang berhak mendapatkan rewardnya lah begitu. Sehingga infak, sodakoh dari orang tuanya, dari anaknya, dari sesama muslim itu boleh begitu kan, apalagi dengan suami kan. Oh, sangat boleh begitu, ya. Jadi biasakan, dan itu bagus. Kirim doa dan juga bersedekahlah atas nama almarhum itu. Allah. Jazakumullah khair. Untuk selanjutnya, apakah boleh kita bertanya tentang tata cara ataupun tentang ibadah ke Google, bukan pada Ustadz? Dari Muammar di Serang. Ya, kalau ke Ustadz itu kan melaksanakan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ke orang yang ngerti agama, dalam ini ulama, ustadz, guru, ya kan, kalau kalian tidak tahu atau ragu, begitu. Jadi di situ dapat ilmu dan dapat tentu saja amal taat karena melaksanakan perintah Allah. Begitu kan. Nah, kalau ke Google ya tidak bertanya, hanya kotak-kotak, ya kan. Sekedar menulis. Iya, dapat tahu ya, kalau pengetahuannya cocok ya membantu pada pengamalan, tapi tidak dapat pahala pas'alu ahla dzikri, ya, karena tidak ada pas'alu ahla Google kan, tidak ada begitu, ya. Jadi
lebih bagus. Sebab ketika kita bertanya apakah pakai SMS atau langsung, sekarang pakai video call, ada hubungan batin, ya kan? Iya, betul. Ya, di situ hubungan batin itu Masya Allah, bukan hanya mendapatkan jawaban, tapi mendapatkan juga doa, Iya. mendapatkan keramahan seorang guru, ya kan? Masya Allah, kan begitu. Lah kalau ke Google dapat apa? Mungkin ngaksesnya juga salah mungkin kan? Iya, bisa saja. Salah kemungkinan. pijit ya salah. Akhirnya yang dimaksud ditanyakan itu masalah A, keluarnya Jawaban B. masalah B, kan bisa begitu. Nah, itu masih perlu konfirmasi juga kepada yang lebih tahu tentang pergooglan, teknik pergooglan. Oh, tadi saya tanya-tanya, cari-cari juga dapat ini nih. Bagaimana Mas nih? Oh, betul tuh. Jadi informasinya bukan hoax, tapi hak. Itu jadi perlu dikonfirmasi, masih perlu dikonfirmasi. Sebab isi di Google tuh macam-macam, ya kan, macam-macam. Sangat banyak. Akan lebih aslam, selamat, dan tentu saja lebih berkah kalau bertanya ke guru. Tadi kan, wallah. Baik, Masya Allah, pemirsa, itu kondisi yang ada di antara kita semua, di kehidupan masyarakat kita. Alhamdulillah sudah terjawab oleh Ustaz kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Arya Dipati. Assalamualaikum, saya mau bertanya mana yang harus didahulukan, berangkat umroh atau membelikan alat transportasi untuk orang tua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau umroh pertama, ya, itu kan wajib sekali seumur hidup, sebagaimana wajib haji, ya, sekali seumur hidup, liman istata'a ilaihi sabila. Kalau sudah istita'ah untuk bekalnya, istita'ah kesehatannya, istita'ah ya kelancaran situasinya. Ya, kalau dalam saat sekarang kan mungkin masih perlu dipertimbangkan, sehingga apakah pemerintah Saudi sudah ya membuka visa untuk itu dan persyaratannya juga bisa dipenuhi. Iya, dengar-dengar persyaratannya juga tidak mudah sekarang itu. Ada karantina, ada itu, ada ini, termasuk biaya itu menjadi lebih tinggi katanya. Ya, untuk umroh saja bisa sampai 60 juta. Sebelumnya kan hanya 20 juta. Iya. Tapi karena terganggu dampak pandemi, ya tentu ada hal-hal yang mahal kan. Nah, dengan begitu apakah dengan kondisi sekarang istita'ahnya masih ada atau bagaimana? Atau ditunda dulu. Nah, sedangkan tadi memenuhi kebutuhan yang penting dari orang tua itu wajib juga, iya kan? Wajib. Apalagi orang tua tidak tahu kita berapa umurnya kan. Mungkin kalau umur anaknya lahiriahnya mungkin lebih lama, iya kan? Umroh itu kan satu kali seumur hidup, jadi masih ada waktu. Sedangkan orang tua tidak tahu. Ini kan pertimbangan itu penting. Dan untuk keperluan apa orang tua itu tadi, untuk apa? Membelikan alat transportasi. Dan itu untuk saat ini alat transportasi itu menjadi kebutuhan yang asasi, yang primer, ya kan. Udah tua, ya harus jalan kaki, udah kasihan juga, ya toh. Kalau ya dibelikan apa, sepeda kah atau ya kan, atau motor yang masih bisa dipakai walaupun bukan motor yang baru, ya kan, second tapi masih bisa dipakai, berarti kan itu lebih ya penting ya, untuk orang tua dalam rangka taat kepada orang tua. Nah, menurut saya dalam situasi demikian prioritas itu tentu memenuhi kebutuhan orang tua itu kan, insyaallah. Sebab ada hadis bahwa kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Anta wa malu kali abika. Gitu. Berarti kan harus prioritas tuh kan. Iya. Sedangkan tapi perlu haji dan umroh, iya kan nanti barangkali dengan kesolehan kepada orang tua itu ya diberikan panjang umur, lalu rezekinya juga jadi ya, lancar kan begitu. Jadi akan lebih tepat ya dipenuhi dulu
kebutuhan orang tua dalam rangka birrul walidain, sebab Anda dan harta Anda itu milik orang tua Anda, begitu.